Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria dari jurusan animasi sebagai kepala jurusan animasi di SMK IT Nur Hasan Senting. Dan rekan saya Heri sebagai ketua jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang animasi dan juga DKV di SMK IT Nur Hasan Senting, tentang prospek dan juga kesempatan kerja yang mungkin bisa kalian raih ketika belajar di SMK IT Nur Hasan Senting. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa kira-kira Bu Herni? Ya, yang kita bahas tuh sebenarnya tentang ini ya, masa sekarang. Jadi masa sekarang itu kan kita sedang masuk ke yang namanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri, ya benar-benar. Apa itu, Pak? Revolusi industri itu kalau secara umum perubahan nilai industri. Jadi produk-produk yang lama itu berevolusi menjadi yang lebih baru, yang lebih kekinian. Iya, gitu. Bener. Terus juga kan karena yang namanya revolusi industri ya, jadi semakin zaman kan semakin berkembang. Jadi dari dulunya yang kita memanfaatkan mesin, habis itu berkembang lagi memanfaatkan komputer, dan di masa yang sekarang kita memanfaatkan yang namanya internet di bidang digitalisasi atau industri kreatif. Kemudian di masa yang sekarang ini kita juga sangat membutuhkan yang namanya kreativitas. Nah, kenapa kita butuh, Pak, kreativitas tuh? Kalau kreativitas itu sebenarnya dasarnya semua orang itu butuh karena memang manusia itu kan dasarnya makhluk sosial, Bu. Jadi dan juga makhluk visual, sehingga secara tidak langsung mereka akan berpikir kreatif itu dengan macamnya sendiri gitu. Makanya kita butuh untuk kreatif dan terus kreatif sebagai makhluk hidup kan gitu khususnya. Terus kalau menurut Bu Herni nih, gimana yang dimaksud kreatif sebagai kita yang animasi atau sebagai anak DKV itu gimana kira-kira? Ya, kalau kreatif itu juga sangat dibutuhkan dalam jurusan kita ya. Jadi malah itu sebagai modal utama kita buat berkarya, terutama di dalam bidang tersebut gitu. Karena di situ kita akan dituntut untuk bagaimana sih cara membuat sebuah karya agar bisa menyelesaikan suatu solusi. Jadi kan menyelesaikan suatu solusi itu kan juga butuh yang namanya kreatif. Iya, benar. Berarti kreatif itu ada karena muncul sebuah masalah gitu, Bu ya. Iya. Muncul sebuah masalah. Berarti kalau di era sekarang nih, kalau menurut Bu Herni, masalah apa yang muncul di bidang animasi atau di bidang industri kreatif DKV yang mungkin bisa menjadi peluang adik-adik kita nih besok yang akan masuk di SMK IT Nur Hasan misalnya? Ya. Kita mesti selama ini udah tahu ya kalau sehari-hari kita mesti sering ya pegang yang namanya HP. HP itu kita sekali buka aja itu masih langsung terlihat kan itu visual apa aja, konten yang ada di dalamnya. Ketika kita contohnya buka Instagram dah, itu kita lihat misalnya satu posting lah, itu aja udah termasuk salah satu bentuk karya kreatif dari DKV atau animasi gitu. Jadi itu sebagai kebutuhan sekarang mah gitu, jadi kebutuhan konten buat di zaman sekarang gitu. Kalau di DKV sih sangat butuh sekali ya. Jadi bagaimana cara membuat konten tadi, banyak karya visual seperti itu. Mungkin kalau animasi itu bisa ke berbagai macam media. Apa aja tuh, Pak, medianya tuh? Termasuk kalau di animasi loh ya. Animasi itu sekarang tuh yang gampang, simple dan low budget itu kayak ada di Instagram. Instagram itu udah cakupannya luas. Kemudian yang main atau segmentasinya itu biasanya ya anak-anak remaja, sehingga kita gampang untuk nangkep mereka gitu. Jaring mereka itu lebih gampang. Lah kemudian untuk memperluas itu juga kita bisa lewat YouTube ternyata, Bu. Kita bisa bikin tutorialnya. Misalnya kita habis buat karya animasi itu ya, animasi motion apa misalnya gitu. Atau mungkin sebuah karya modeling. Itu nanti bisa kita upload di YouTube tutorialnya. Yang itu nanti bisa narik teman-teman atau adik-adik sekalian yang mau belajar dasar-dasar atau bagaimana membuat karya yang udah kita buat kayak gitu. Ya itu ya, jadi itu istilahnya aplikasi lah, beberapa
aplikasi media atau beberapa karya yang dari karya DKV dan animasi yang dituangkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Terus ini balik lagi tadi ke kreatif ya. Saya pernah ini sih mendengar cerita Nabi Yakub. Iya, Nabi Yakub. Itu kan pernah ya menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke suatu kota melalui beberapa pintu. Iya, benar. Ya kan? Benar, Nah, benar. jadi ada sesuatu yang tersirat dari situ. Kenapa harus beberapa pintu, nggak satu pintu aja? Karena di situ sebenarnya hikmahnya atau apa pesan tersiratnya. Jadi kita dituntut untuk kreatif gitu. Jadi kalau misalnya satu pintu kita nggak bisa masuk, kita bisa ke pintu yang lain gitu. Oke. Gitu. Pernah denger nggak? Iya, Ya, denger lah. pernah denger. Jadi intinya itu kreatif itu bisa disimpulkan ya pokok gimana caranya kita dari sebuah masalah itu kita bisa memecahkan kan gitu ya kan. Iya. Karena solusinya itu ternyata dari diri kita sendiri. Yes, Terus betul. apalagi nih Bu Erni yang mungkin kita bahas tentang animasi dan DKV yang ada di SMK IT Nur Hasan nih. Ya mungkin ini ya. Sebenarnya apa sih yang perbedaan menonjol kok bisa dibagi jadi dua, yaitu DKV dan animasi. Oh iya, apa tuh kira-kira apa tuh Bu Herni kalau Iya. DKV dan animasi? Kalau di DKV ya, DKV itu ibaratnya kalau kita belajar DKV sebenarnya ibaratnya kita itu masuk ke hutan DKV yang situ di dalamnya itu ada beberapa pohon, dan pohonnya itu kan pasti satu pohon beberapa cabang. Iya, Jadi intinya DKV itu cakupannya luas gitu. Ada iya. macam-macam, bahkan beberapa cabang dari DKV justru malah animasi itu salah satunya, ya nggak benar? Oh Pak? iya benar. Jadi alasan dari SMK IT Nur Hasan Senting ini membuka kesempatan buat adik-adik sekalian atau buat semua orang-orang kreatif muda ya untuk menuangkan fokus mereka masing-masing. Karena dari tadi Bu Herni sampaikan ya, DKV itu adalah kayak itu anak cabangnya, induknya gitu ya, induk, dan kemudian ada beberapa cabang yang mungkin kita bisa pelajari dan kita fokus di situ, termasuk salah satunya ternyata animasi. Iya, justru malah animasi itu lebih terfokus. Justru berarti animasi itu jadi fokusnya dia Iya, itu gitu di dalam situ. Iya, karena dari DKV sendiri juga selain animasi, cabang yang lain juga ada fotografi, kemudian videografi, ada desain, terus macam-macam lah. Dan itu tuh dari setiap bidang masing-masing itu juga bercabang lagi gitu. Kalau misalnya foto kan ada fotografi jurnalistik, ada fotografi model, makanan gitu. Iya, ada Kalau makanan, animasi iya, nih, benar. apa nih cabangnya? Kalau animasi sementara ini, dan mungkin ada juga yang mendalami lebih ya, animasi itu ternyata ada yang flat animasi, ada yang maksudnya 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Itu juga ada yang modelnya hanya main di Instagram, dia hanya membuka tutorial-tutorial, ada juga yang main untuk bikin film. Itu ternyata juga udah banyak. Jadi memang kayak tadi Bercabang-cabang lagi ya. bercabang-cabang. Lebih banyak lagi kalau kita udah masuk ke dalam, biasanya kita udah bisa mempelajari apa yang bisa kita dapat dari animasi. Iya. Jadi itu ya bedanya antara DKV sama animasi. Jadi kalau buat kalian yang masuk ke jurusan DKV, kalian bakal mempelajari banyak hal gitu. Dan dari situ kalian juga harus menemukan mana sih apa bidang yang kalian lebih unggul gitu, biar kalian lebih terfokus gitu. Itu catatan buat anak DKV-nya. Kalau animasi kan sudah terjurus. Apalagi nih Pak tentang animasi dan DKV? Animasi sama DKV ya, itu ya intinya. Jadi kalau kalian mau belajar animasi ya, karena saya di sini kepala jurusan animasi, kalau kalian mau belajar animasi, kalian harus tahu dasarnya DKV dulu lah intinya gitu. Jadi bukan kok terus wah berarti langsung animasi nggak bisa ya Pak, bukan. Tapi kalian juga harus tahu dasar-dasar dari DKV dulu, sehingga nanti ketika kalian masuk di animasi, kalian itu betul-betul bisa fokus, paham standar yang mau kalian buat itu seperti apa. Intinya gitu sih Bu Erni kalau di animasi. Ya gitu ya. Terus selanjutnya kalau ketika kita sudah terjun di bidang animasi dan DKV.
Nah, apa aja sih yang dibutuhin? Oh iya bener. Apa aja kira-kira Bu? Kalau kita udah masuk nih jadi animator ya kan, sama ada desainer, grafis, itu kira-kira emang apa tuh Bu? Yang harus disiapin Iya. apa aja Bu kira-kira? Kalau dari DKV dulu misalnya. Kalau di kafe ya mungkin orang-orang awam juga lihatnya desain. Biasanya kan kalau umum lihatnya desain grafis ya, itu lebih banyak terlihat sering berada di dalam depan komputer, sering otak-atik software gitu. Tapi sebenarnya kalau di kafe itu yang terpenting itu bukan cara menggunakan softwarenya, tapi bagaimana tadi itu kembali ke depan tadi, bagaimana kita berpikir kreatif untuk memecahkan masalah gitu. Jadi seberapa penting software itu ya emang penting, tapi itu hanya sebagai perantara aja gitu. Oh, Kalau di animasi gitu juga kah? kalau di animasi ya sebenarnya ya sama ya. Sama, iya. Pokoknya semua bidang seni itu pada dasarnya bukan alatnya, tapi pola pikir kita sih. Pola iya, pikir bener. kita gimana gitu loh. Jadi karena Cara. orang menilai sebuah ide itu bisa cemerlang, bagus, cemerlang itu karena si penerimanya itu bisa paham gitu loh, informasi yang diberikan apa gitu. Kalau di animasi sendiri ya, ada yang kayak cuman buat bumper ringan gitu aja, biasa aja. Terus ada bilang, wah kok ini bagus banget gitu loh. Karena memang di dalamnya itu berbobot gitu. Sehingga animasi yang ditampilkan itu walaupun kelihatan ringan bagi orang yang mungkin nggak tahu loh ya. Tapi itu ternyata bernilai bagi orang yang tahu, bahkan si pembuatnya itu, animatornya itu, ini buatnya nggak gampang loh walaupun kayak gini gitu. Ternyata kayak gitu Bu. Ada value Iya, nilai tersendiri ya? ada nilai yang memang harus difahami si animator dan si penikmat animasinya itu sendiri. Nah, itu ya, jadi yang di garis bawahi tadi itu hanya software itu hanya perantara. Iya ya, benar, Pak, ya? software itu hanya perantara. Jadi kalau kalian ya mungkin masuk ke sini masih berpikir nanti main di komputer, depan komputer terus, belajarnya depan komputer terus, enggak. Keliru berarti Bu ya kalau kayak gitu ya. Keliru banget ya. Ya ini teman-teman di sini, kalian ingat ya waktu pertama kali pendaftaran, jadi ketika masuk kan kalian dites tuh, ada beberapa tes. Nah, salah satunya adalah tes gambar. Nah, sebenarnya tes gambar itu seberapa pentingkah di jurusan kita? Kalau di DKV ya, sebenarnya kalau menggambar itu dituntut bukan untuk jago. Jadi beda antara bisa gambar dan jago gambar gitu. Kalau di kafe cukup bisa aja, jadi nggak harus jago-jago amat, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian udah tahu dasarnya. Misalnya anatomi manusia, perbandingannya, proporsinya seperti itu. Jadi dasar-dasar gambarnya itu cukup kalian tahu gitu. Kalau di animasi gimana? Penting nggak menggambarnya? Di animasi ya, animasi itu sebenarnya kalau tadi di DKV itu hanya dasar-dasarnya, itu di animasi itu sebenarnya lebih ke jadi tingkatannya itu lebih tinggi daripada di kafe, karena animasi itu menuntut sebuah pergerakan yang halus gitu kan. Ada satu frame, kemudian 2 frame berkelanjutan. Apalagi kalau zaman dahulu ya, yang namanya animasi analog itu atau klasik digital. Jadi sebuah animasi itu dibuatnya satu persatu Bu. Bayangin kalau gambarnya itu tadi awalnya misalnya seperti ini terus ganti ya kan, itu udah sebuah animasi lah. Kalau terus nanti terlalu jauh, jomplang gambarnya, itu nanti jadi kayak aneh gitu loh. Makanya kalau tadi di DKV hanya cukup dasar-dasarnya, tapi di animasi itu tingkat kebutuhan gambar itu harus lebih baik daripada hanya bisa gitu loh. Jadi memang harus jago. Harus ya, setidaknya dia paham betul tentang sebuah pergerakan yang nanti dirubah gitu loh. Kalau dia nanti di perubahan itu nggak bisa membedakan gitu loh. Kayak tadi dia orang lagi ngelempar misalnya, terus di gambar selanjutnya juga sama kayak nggak ada perubahannya, itu nggak jadi animasi gitu loh. Karena animasi itu perubahan di per frame-nya itu harus ada gitu. Kalau di animasi kayak gitu Bu. Jadi intinya ini ya, kayak pergerakannya ya. Iya, pergerakan itu harus ada perbedaannya. Tuh, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya kenapa kalian harus dites gambar ya, itu emang harus karena itu sebagai kemampuan dasar kita di jurusan kita ya. Iya benar, kemampuan jadi, dasar. Kalau bagi kalian yang mungkin belum bisa, kalian masih bisa belajar, karena
menggambar itu sebuah skill kemampuan, jadi bisa dilatih, bukan bakat. Kan banyak yang bilang menggambar itu bakat ya kan. Iya, Pak? benar. Padahal sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih. Dan kita nggak usah takut kayak misalnya kita masuk ke sebuah bidang yang kayak kita nggak bisa atau kita nggak ada basic di situ. Nggak usah takut ya Bu ya. Ternyata itu bisa dilatih gitu ya. Kita gambar juga bisa latihan, kemudian kita mempelajari untuk jadi kreatif juga bisa dilatih gitu. Ternyata ya udah nggak usah takut, maju aja gitu ya Bu ya. Selama kita yakin bisa, insya Allah bisa gitu ya. Benar. Jadi yakin dulu, baru nanti kita yang penting latihan, insya Allah bisa. Iya benar. Kemudian tadi kan setelah kita belajar gambar, apa aja sih perbedaan alat yang dibutuhin antara DKV dan animasi? Kalau di animasi dulu nih gimana? Kalau di animasi itu karena sekarang udah era digital ya. Era digital itu alhamdulillah kita lebih tertolong, kita gampang banget pokoknya bikin animasi. Animasi alat yang paling utama ya sekarang adalah PC yang mumpuni, terutama di pas render ya. Karena sekarang aplikasi yang disediakan untuk pembuatan animasi itu sudah lebih mempermudah kita untuk bekerja. Cuman harganya itu ya lumayan lah, kalian tahu sendiri. Jadi memang PC yang buat grafis, hanya grafis dengan animasi itu speknya harus lebih gede animasi Bu. Karena animasi membutuhkan terutama di rendernya itu banyak yang harus speknya harus lebih banyak daripada hanya grafis. Lebih tinggi animasi ternyata karena rendernya juga lama, kemudian kalau nanti ada kesalahan dia nanti harus edit itu juga rendernya ulang juga lama lagi, sehingga memang kebutuhan utamanya kalau tadi kita bahas alatnya ya, terutama ya PC-nya itu yang mumpuni kayak gitu. PC yang mumpuni. Selain PC apa ada nggak? Kalau sementara ini kayaknya para animator lebih ke PC-nya sih, lebih ke PC-nya karena mereka nggak kayak pakai pentap kalau di itu kan, nggak. Jadi mereka memang pokoknya PC itu lebih utamakan untuk mumpuni pekerjaan mereka. Kalau di DKV gimana nih kalau di DKV? Kalau di DKV ya jelas ya, tadi kan udah dijelasin kalau PC-nya animasi itu lebih tinggi. Nah, kalau di DKV tentunya di bawahnya standar grafis lah istilahnya gitu. Jadi bisa menjalankan beberapa software grafis. Tapi selain PC, tapi butuh juga beberapa alat buat menggambar tadi. Karena kan misal kita mau membuat suatu grafis tertentu, kadang kan kita nggak bisa langsung bentuk digital, kita butuh membuat manual dulu gitu, kita brainstorming dulu, kita cari ide dulu, itu biasanya pakainya manual gitu, jadi butuh pensil dan teman-temannya gitulah. Jadi mungkin itu sih kebutuhan dari DKV. Tapi selain itu juga bisa kalau menggunakan pentap tadi, pentap kan itu langsung digital ya, jadi menggambar dengan digital gitu. Ini Bu Herni, kalau di animasi itu kan tetap semua konsep untuk kekaryaan itu kan biasanya diawali pakai rancangan ya kan, kita coret-coret dulu gitu kan, kadang coret-coret apalah nggak jelas, kadang nggak jelas beneran. Lah itu kalau di DKV itu kan mungkin diawali gimana nih kalau dari jenengan mau buat karya ini, sepenting apa sebuah konsep diawali dengan coret-coretan itu, sepenting apa ya Bu? Nah itu. Nah kadang kan orang ini ya sering banget desain grafis itu langsung ke depan komputer gitu iya, tadi ya. Benar, itu jadi loh, langsung digital, langsung bikin di Corel gitu. Padahal enggak, yang dasarnya kita cari ide itu ya manual itu. Gimana caranya? Malahan suatu ide itu didapatkan dari hasil coret-coretan dari itu. Hasil gitu. coret-coretan betul ya, yang nggak jelas itu ya kadang. Kadang kita nggak terpikirkan tapi gara-gara coret-coretan gitu ketemu. Gitu. Oh iya benar. Jadi coret-coretan itu ternyata malah penting ya Bu ya. Penting. Karena saya ngelihat beberapa orang gitu memulainya langsung ke digital, langsung buka pentap, langsung kayak memang betul bisa gitu loh. Padahal kalau dari Bu Erni jelaskan itu ya kita ngawali dari coret-coretan dulu berarti ya. Coret-coretan itu ternyata penting. Oke. Itu jadi bahan alat dan bahan tadi yang dibutuhkan ya dalam jurusan. Kemudian ketika kita udah dapat nih, misal udah dapat alat-alatnya, kita udah siap belajar nih. Terus gimana sih di jurusan itu masing-masing animasi DKV itu susah nggak sih belajar pelajarannya itu susah nggak? Sebenarnya pelajaran itu susah atau enggak kan? Pertama kita
kita masuk nih ke sebuah jurusan atau kalau itu SMK ya, berarti kita masuk ke sebuah jurusan, Bu. Itu kita tentunya udah setidaknya tahu ya, kita itu mau masuk jurusan apa. Walaupun tadi mungkin di awal ada sekalian ada yang kayak saya mau masuk di kafe itu yang itu loh, yang gambar-gambar gitu lah. Berarti kan sebenarnya dia udah tahu, cuman dia belum bisa betul-betul jelasin apa itu DKV. Begitu juga di animasi, sama. Mereka itu kayak animasi tuh kayaknya yang bikin kartun itu loh. Lah padahal nggak semua bikin kartun loh, Bu. Iya, jadi bener. ada cabangnya sendiri-sendiri, ada fokusnya sendiri-sendiri. Tapi setidaknya mereka itu ketika masuk ke sebuah jurusan itu harus paham dulu apa yang nantinya mereka mau bakal kerjain di jurusan itu. Jadi kayaknya belajar itu bukan susah apa enggaknya, tergantung orangnya sih. Bukan susah atau enggaknya, tapi yang harus dinilai susah itu dari dia mau apa enggak gitu. Sebenarnya gitu kalau belajar. Kalau di DKV gimana? Bener banget. Nilai apa? Kesempatan belajar untuk anak-anak baru kayak gimana? Kalau DKV mungkin kebanyakan kan belum tahu ya apa DKV itu secara utuhnya itu kan belum tahu. Kebanyakan taunya cuma ya di depan komputer ngerjain software, tapi sebenarnya nggak cuma itu aja gitu kan. Jadi kita harus belajar dasar-dasarnya dulu, dari menggambar tadi, terus digitalisasi, cari ide gitu. Jadi kalau dibilang susah enggaknya sih itu kalau kalian enjoy, menikmati itu tuh nggak bakalan susah, malah kalian senang gitu. Jadi intinya kalau belajar itu dasarnya tuh senang dulu gitu. Kalau kita nggak senang mau ngerjain apapun tuh nggak bakalan bisa gitu. Jadi senang dulu. Belajar itu senang dulu, Bu ya. Iya, senang dulu. Semua harus senang dulu berarti. Jadi itu ya buat adik-adik sekalian yang baru mau masuk ke SMK IT Nur Hasan, kalian gak usah takut untuk masuk ke SMK ya kan. Kalian gak usah takut khawatir nanti kesempatan kerjanya kayak gimana. Ternyata tadi udah dijelasin Bu Erni, udah saya jelasin juga. Kalau kalian mau belajar di awal, kalian bisa. Bahkan bagi kalian yang belum pernah tahu sama sekali ya kan DKV atau animasi, kalian bisa tetap belajar dan nanti bisa dibimbing dengan guru-guru kalian. Iya benar. Jadi tadi niat, senang dulu, niat, terus tekad kuat buat berlatih, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalian mesti bisa. Insya Allah. Pasti bisa. Insya Allah kalau kalian mau loh ya. Iya betul. Kalau misalnya dari awal masuk kalian udah nggak suka, itu bakalan sulit. Itu susah banget kalau mau belajar. Iya benar. Berarti harus dari kitanya ya. Semua harus dari kitanya. Dari semua balik ke kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar ya. Oke. Terus nih kan jurusan ini katanya kan dibutuhin banget nih. Iya. Dibutuhin banget di dunia sekarang. Kalau aplikasinya atau profesinya apa saja sih sebenarnya? Mungkin bisa pengalaman dari Pak Zaka sendiri, mungkin pekerjaan. Kalau dari animasi ya, animasi itu jadi sebenarnya gini, boomingnya animasi dan DKV itu kayak baru-baru aja. Padahal itu sebenarnya udah lama dipakai, udah lama digunain. Cuman karena kita ternyata baru tahu, oh ternyata ini dibuatnya dengan metode animasi toh. Bayangkan ya, adik-adik sekalian, kita nonton TV misalnya, atau kita ngelihat HP. Hampir di setiap hari, ketika kita nonton TV atau nonton apapun itu, atau mungkin kita di HP, kita pegang HP, di dalamnya itu ternyata ada banyak efek-efek animasi, motion dan segala macamnya itu ada di dalam itu. Dan kayak kita nggak ngerti gitu loh, oh ternyata ini animasi toh, kayak gini toh yang namanya animasi gitu. Jadi memang di era ini terlihat seperti sangat dibutuhkan karena orang-orang baru tahu gitu loh, baru tahu kalau ternyata yang seperti ini itu masuk tergolong animasi. Karena mereka dulu taunya animasi itu pokoknya yang buat gitu ya? buat film, terus pokoknya modeling susah gitu loh dipelajari. Padahal di zaman sekarang kita bisa jumpai beberapa kreatif, industri kreatif yang menggunakan animasi, di dalamnya ada motionnya misalnya gitu, itu dengan metode yang lebih mudah dicerna gitu. Nah terus kalau untuk profesi ya, tadi kan kita udah bahas tentang gimana aja tuh animasi itu digunakan lah. Tentunya dibalik adanya iklan atau adanya karya animasi itu tentunya ada orang dibaliknya ya kan. Berarti ada si animatornya itu. Nah animator itu sekarang banyak digunakan. Kalau saya pribadi tuh jumpain para motion
grafik yang ada di Instagram. Mereka itu membangun sebuah karya-karya, ya kan, akun, kemudian mereka bisa jual beli di situ ternyata. Itu jadi bisnis, Bu. Jadi mereka jual karakter gitu aja. Kemudian dibeli oleh orang lain dan itu terus Itu karakternya bisa bergerak. Iya, karakter udah jadi animasi itu udah pokoknya hanya mungkin bola dari atas jatuh ke bawah gitu aja itu udah bisa dijual ternyata, Bu. Sesimpel itu, tapi memang bukan kok hanya gambarnya yang simpel, tapi memang tadi ya value-nya ya kan, nilai dari itunya yang mereka cari itu seperti itu. Dari kerjaannya intinya bisa mandiri ya. Mandiri itu berarti dia buat karya, dia buat akun, dia promosin sendiri, dia dapat pelanggan gitu. Ada juga yang saya jumpai dia ikut perusahaan-perusahaan misalnya gitu di bidang iklannya, itu juga ada lagi yang dia bekerja di bagian YouTube yang kemudian menggerakkan animasi di dalamnya, itu juga ada. Udah banyak kok, Bu, animasi sekarang dipakai. Kalau di DKV gimana tuh prospek kerjanya misalnya gitu? Kalau DKV sebenarnya ya tadi sama, luas banget. Kalau DKV bauran karyanya banyak. Jadi di jalan-jalan kita sering temuin kan ada spanduk, iklan-iklan. Itu juga termasuk karya dari DKV. Ada di bidang periklanan, terus ada bidang fotografi bisa fotografi macam-macam, bisa dibikin studio sendiri bisa nanti, terus foto produk-produk model gitu bisa, terus ya banyak macam lah kalau fotografi. Terus videografi juga itu bisa merambah, itu mah justru yang sekarang lagi hits ya, youtuber ya, benar youtuber teknik video seperti apa sih yang bagus gitu, itu jadi bagus. mereka cari uang dari buat tutorial gitu, Bu ya. Bisa bikin tutorial, bisa bikin film pendek juga bisa. Kan sekarang kan YouTube kan ini ya pakai viewer kan, viewernya banyak bisa dapat duit gitu. Terus ada lagi jadi ilustrator juga bisa, ilustrator buku gitu. Jadi membuat gambar-gambar grafis yang itu kontennya untuk buku gitu. Terus yang intinya tuh pokoknya karyanya itu bisa karya visual yang bisa ngasih tahu, komunikasi gitu, bisa memberikan pesan gitu sama orang lain gitu. Terus juga ada yang kerja di kantoran. Kalau kantoran bisa agensi iklan. Terus dan yang ini yang bisa merambah ke semua bidang itu yang bidang desain grafis gitu ya, Pak. Desain grafis ya, benar. Desain grafis itu justru malah dibutuhin sama semua perusahaan. Nah sekarang kan perusahaan itu pasti butuh ya namanya iklan ya, iklan, promosi, terus logo-logo gitu, desain-desain macam-macam gitu. Nah itu mesti paling enggak satu perusahaan besar itu mesti ada desainer grafisnya tuh ada gitu. Jadi peluang DKV itu lebih luas gitu, lebih luas banget, bahkan bisa merambah ke berbagai macam bidang gitu. Ya bagus lah. Kalau misalnya nih, Bu, misalnya saya sebagai pemula yang masuk ke DKV, kalau terus saya masuk DKV nih lulus dari sekolah kerja apa gitu misalnya masih bingung nih. Terus kalau dari Bu Herni kira-kira bagusnya apa kita membangun sendiri usaha kita dari nol, atau kita memulainya dengan ikut agensi kreatif di luar misalnya? Kalau dari Bu Herni gimana, Bu? Kalau dari saya mungkin gini, diawali dari tadi dulu, dari diri kalian sendiri. Nah karena DKV itu luas, kalian sukanya di mana nih? Apa kalian suka di foto, video, apa desain? Kalian pilih salah satu yang sekiranya itu kalian unggul gitu. Kadang kan ada sih kasus siswa yang belajar di DKV itu dia pintar di foto tapi masih kurang di desain dan yang lain gitu. Itu nggak masalah, karena nggak masalah banget. Justru malah kalian udah tahu kalian tuh unggulnya di mana. Justru itu bidang yang harus kalian gali, kalian eksplor lebih lagi gitu. Ya, berarti misalnya dari beberapa teman di kelas itu yang berapa persen cuman menguasai fotografi, yang berapa persennya dia cuman bisa gambar dan lain-lain, itu nggak masalah berarti, Bu ya? Iya, nggak masalah ya. Berarti dia sendiri yang harus menggali berarti ya, setelah udah masuk ke hutan itu tadi ya kan. Terus berarti dia harus menggali gimana nih aku yang enak, yang aku bisa di mana gitu ya, Bu ya. Iya
benar. Oh iya. Dan kayaknya tadi banyak banget loh teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bidang yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian masuki, yang bisa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, entah itu mungkin dari mandiri atau mungkin ikut industri kreatif di luar gitu. Banyak ternyata Bu ya. Iya. Mau kalian ngantor ataupun kalian mau kerja sendiri itu bisa, bikin usaha sendiri itu ya. Oh, gitu. Bisa banget itu. Ini Bu, saya tuh pernah jumpain ada anak-anak atau ada teman-teman yang mau masuk di DKV, atau bahkan kalau sekarang udah mulai rame animasi itu, mereka takut, wah nanti aku keluar gimana ya, nggak bisa kerja ini, nanti yang dicari kadang kan teknik-teknik ya kan, istilahnya pekerjaan yang mendasari dengan teknik, misalnya ada teknik bangunan, ada teknik sipil dan segala macam, itu lebih dicari, sehingga anggapan mereka untuk masuk di kafe itu kayak nggak bisa berkembang nih, animasi apalagi ini bikin ini mahal nih biayanya misalnya gitu. Jadi kekhawatiran kayak gitu kira-kira bagi anak-anak itu penting nggak sih Bu? Kekhawatiran sih menurut saya nggak terlalu ini sih ya. Yang penting tuh kalian coba dulu, berusaha dulu gitu. Karena kan tadi udah cerita kan luas banget. Yang penting dari diri kalian sendiri itu udah ada kemauan gitu. Kalau misalnya mentok-mentok kalian nggak mau kerja sama orang lain, kalian bisa berkarya sendiri gitu. Bahkan yang misalnya suka di bidang lain itu juga bisa kok di kafe itu diterapkan di dalam usahamu gitu. Iya benar. Jadi ya udah pokoknya nggak perlu khawatir ya. Yang penting seneng dulu aja, nggak usah mikir yang berat-berat, nggak usah berat-berat dipikir, pokoknya kalian maju dulu, belajar dulu sampai kalian bisa, akhirnya nanti datang sendiri kok ya Bu ya duitnya. Itu ya ternyata duitnya nanti datang sendiri karena karya kita sudah mulai bagus, orang-orang udah kenal gitu kan. Iya, karena nanti tuh karya itu yang akan berbicara gitu kan. Betul, karya itu yang akan berbicara. Nyariin kalian pekerjaan tuh karyamu itu. Oke. Insya Allah itu ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Udah sih mungkin itu aja mengenai sekilas, tapi kita udah banyak banget ya sampai tapi kayaknya udah banyak nih. Jadi memang kita bahas yang mungkin kalian belum terbuka tentang animasi dan DKV. Di sini saya Zakaria dan rekan saya Bu Herni di sini. Jadi di sini kita tadi udah membahas. Jadi kalian tuh sekarang udah seenggaknya punya gambaran lah gitu ya Pak ya. Gambaran ketika kalian mulai belajar di situ tuh, di sini tuh seperti apa. Ya, jadi buat adik-adik sekalian yang baru mau masuk ke SMK ITN Nur Hasan, semangatlah belajar, ayo kita belajar bareng-bareng, ayo kita berkarya bareng-bareng agar nanti apa yang diharapkan orang tua kalian untuk masuk ke SMK ini betul-betul bisa tercapai. Ingat, tergantung pada diri kalian masing-masing. Bener ya Bu ya? Yep. Jadi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Tapi kalau kita nggak mau belajar, sampai kapan pun kita nggak bakal bisa, ya kan? Jadi itu ya buat teman-teman sekalian, adik-adikku yang baru mau masuk ke SMK ITN Nur Hasan. Kalau nanti ada yang ditanyakan, ketemu di sekolah, kita ngobrol bareng, ya kan? Ada saya, ada Bu Herni, nanti kita bahas apa yang kalian mau tanyakan. Untuk kesempatan ini insya Allah kita cukupkan ya Bu ya. Cukup sekian dulu. Ada kurang lebihnya saya Zakaria dan rekan saya Bu Herni. Kami pamit ya. Kami akhiri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK ITN Nur Hasan. SMK bisa. SMK